Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita duduk di sini untuk sama-sama mencari ridha Allah dengan mempelajari ilmu agama. Dan ini merupakan aktivitas yang sangat besar. Pahalanya sangat besar. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Muawiyah radhiyallahu an, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan jadikan dia faqih, mengerti, paham tentang agamanya. Jadi orang yang baik, orang yang ingin baik, orang yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya adalah orang yang ngerti agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdoa agar ditambahkan ilmu. Ini Rasul. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah aku apa? Ilmu. Kata ulama, Allah perintahkan Nabi bukan untuk minta nambah harta, bukan. Ya. Bukan untuk nambah tanah. Bukan untuk nambah kendaraan. Tapi nambah apa? Nambah apa, ikhwan? Ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya di surat Thaha ini untuk nambah ilmu. Dan orang yang berilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah. Kaum yang berilmu mereka akan diangkat oleh Allah. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita duduk di sini ingin belajar ilmu agama, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semoga anak-anak kita diberikan taufik oleh Allah menjadi anak-anak yang berilmu.
yang bisa memberikan faedah khususnya untuk agama kita, keluarga, dan negeri kita ini. Ikhwah yang Allah muliakan, materi kita di pagi hari ini adalah tarbiyatul aulad, mendidik anak fi dhaw'il kitabi was sunnah. Fi dhaw'il kitabi was sunnah, menurut Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Insyaallah ana akan bedah buku ini. Buku di depan kita ini namanya Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, ya, karya Abdus Salam bin Abdullah As-Sulaiman, ditakdim oleh seorang ulama yang tidak asing lagi, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ya. Di awal-awal dari buku ini, ikhwan Allah ya kan, penulis membawakan judul bahwa al-aulad ni'matun minallah wa hibatun minhu. Jadi anak-anak itu nikmat dari Allah dan murni anugerah pemberian Allah. Ya. Murni anugerah dan pemberian Allah Jalla wa Ala. Ada enggak yang dia kawin? Kawin apa nikah nih enaknya? Sama aja. Nikah atau kawin. Kemudian ya bilang ke istrinya, kita bikin laki-laki yuk, nanti yang lahir anak kita. Ada enggak yang anak maunya perempuan semua, enggak ada laki-laki? Ada tidak? Atau laki-laki perempuan? Ada tidak? Suami istri enggak mungkin bisa. Yang ngasih itu siapa? Allah. Di dunia ini, dari kalangan para nabi sampai manusia ada 4 jenis. Manusia ada 4 jenis. Ada nabi yang anaknya perempuan semua. Siapa yang tahu? Nabi anaknya perempuan semua. Yang tahu boleh pulang. Saya jawab. Ya. Ada nabi anaknya perempuan semua. Nabi siapa? Nabi Lut. Maka disebut Abul Banat. Ya. Ada nabi anaknya laki-laki semua. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Istrinya berapa? 2. Beliau nikah sama Ibunda Sarah, belum punya anak. Ya. Kemudian nikah sama Hajar, punya anak. Namanya siapa? Ismail. Dari Sarah namanya Ishak. Laki-laki semua kan? Ada nabi anaknya laki-laki perempuan. Siapa? Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada nabi yang tidak punya anak. Ada tidak? Nabi siapa? Isa enggak punya istri juga. Ini yang kita bicara, yang punya apa? Istri. Ya. Ada nabi yang enggak punya anak. Nabi siapa? Anaknya Nabi Zakaria. Anaknya Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ya. Nah, manusia juga seperti itu. Di antara antum ada anaknya laki-laki semua. Ada anaknya wanita semua. Dia mau anak laki-laki enggak dikasih sama Allah. Yang laki-laki mau anak yang perempuan ingin anak laki-laki enggak dikasih. Nah, jadi anak ini Bapak Ibu merupakan nikmat besar dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak punya anak berobat sampai ke sana kemari. Ya. Nah, sekarang ketika kita dikasih anak, ini merupakan nikmat yang wajib disyukuri. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Asy-Syura 49 sampai 50.
Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Allah, jazakallahu khairan. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi milik Allah. Allah menyatakan kerajaan langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha. Dan Allah mencipta apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, kalimatnya hibah. Yahabu wahaba yahibu hibatan. Hibah ini pemberian cuma. Ya. Anugerah, murni sudah Allah. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah menganugerahkan, bahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak wanita. Jadi anaknya wanita semua. Yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah anugerah, hibah kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki. Ini 50. Allah berfirman, "Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha." Ada di antara manusia anaknya itu dari dua golong, dari dua jenis. Ada perempuan. Ya. Wa yaj'alu may yasha'u aqimah. Siapa kehendaki. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mampu. Tutup dua ayat ini dengan ungkapan alim qadir. Allah tahu. Allah menciptakan sesuatu, Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala memberi ini anak laki-laki semua nih. Ini anak cewek semua, ini laki-laki, ini perempuan, ini hakim, ini mandul. Itu di bawah ilmu Allah. Dan Allah Maha mampu melakukannya. Ya. Ada di antara kita Bapak Ibu bilang ke istrinya, anak mau punya anak perempuan. Lahir laki-laki lagi. Bikin lagi. Laki-laki maning. Laki-laki semua. Di pihak lain mau laki-laki nggak bisa. Cewek semua. Ya. Ini rahasianya siapa? Allah. Kembali ke siapa? Allah. Innahu alimun qadir. Ya. Nah, ikhwan yang Allah muliakan. Antum lihat di ayat tadi Allah mendahulukan kalimat apa? Inasa, perempuan dulu. Ini menunjukkan kata ulama, kenapa perempuan disebutkan dulu di surat Asy-Syura ini? Dalam rangka penghormatan, pemuliaan kepada para wanita. Di Islam ini memuliakan wanita. Jadi kalau ingin tahu agama yang memuliakan wanita adalah agama Islam. Makanya salah kaprah kalau ada orang mengatakan wanita itu dihinakan dalam Islam. Ini enggak benar. Wanita itu dimuliakan. Coba ketika Islam itu belum datang, ikhwan yang Allah muliakan, itu wanita ketika lahir jadi apa? Dibikin mati. Dikubur hidup-hidup. Idal mau'udatu su'ilat. Ini kata Allah. Dikubur hidup-hidup. Kemudian wanita ini seperti barang dagangan, diperjualbelikan, bahkan jadi warisan. Dan kehormatan. Tapi subhanallah, ketika Islam datang, ketika anak itu lahir, wanita. Senang orang tuanya. Bahkan disyariatkan kalau wanita lahir sembelih berapa? 1. Kalau laki-laki 2, dimuliakan. Dididik. Bahkan yang berhasil mendidik anak wanita 2 atau 3 atau 1 bahkan sebagai penghalang dari api neraka. Subhanallah. Islam memuliakan wanita. Ketika wanita itu sudah dewasa, mau nikah,
Tidak suruh nikah sendiri. Harus lewat wali. Harus lewat wali. Ya. Ini dalam rangka menjaga wanita. Wali yang lihat cocok nggak nih? Bagus nggak nih? Dinikahkan. Kalau kiranya calonnya jahat, calonnya ini nggak jelas, calonnya ini suka maksiat, cari yang pas dengan anak wanita kita. Dimuliakan tidak? Dimuliakan. Ketika jadi istri, dimuliakan tidak? Dimuliakan ketika jadi istri. Dijaga, yang cari nafkah itu, dah istri di rumah. Ya, di rumah. Mau apa? Dikasih. Itu laki-laki. Kemudian ketika jadi ibu, dimuliakan. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan yang paling? Kata siapa? Ummu. Ibumu. Kemudian bapakmu. Subhanallah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ibnu Athiyah rahimahullah. Di tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz dia berkata, "Bada'a subhana bi dzikril inas tasyrifan lahunna." Allah memulai menyebut wanita di ayat ini dalam rangka memuliakan mereka. Jadi tidak benar kalau dikatakan Islam ini merendahkan wanita. Alasannya ditutup wanita itu. Justru ditutup itu bagus tidak? Bagus pakai jilbab. Ya tidak? Nah, antum mau enggak dikasih permen yang udah dibuka? Mau enggak? Jangan-jangan bekas orang ini. Ya enggak? Maunya yang masih tertutup. Nah, jadi ikhwan Allah muliakan, anak-anak, baik itu wanita atau laki-laki, itu merupakan nikmat Allah, nikmat yang besar, hibah dari Allah, dan itu amanah. Ya. Kemudian poin yang kedua yang harus kita ketahui di sini disebutkan, al-awladu zinatun wa fitnah. Anak-anak itu tadi anugerah, pemberian. Tapi ingat, anak-anak itu juga sebagai zina, perhiasan. Tapi selain perhiasan juga fitnah, ujian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Di sini Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu merupakan zina, perhiasan kehidupan dunia. Di surat yang lain, di surat Al-Imran ayat 14, Allah berfirman, zuyyina lin-nas hubbush wal banin. Diberikan kita kepada istri, kepada wanita, dan al-banin, anak-anak. Jadi anak-anak ini zina. Makanya banyak orang kalau nggak punya anak kesana kemari, cari dokter, cari tukang urut, ya, mahal obatnya banyak, bahkan ada bayi tabung dan seterusnya, mahal sekali untuk dapatkan anak. Nah sekarang ada orang dikasih anak sama Allah, anaknya ditelantarkan. Masuk akal? Bersyukur tidak bersama Allah orang ini? Tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain anak itu zina, fitnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Taghabun ayat 15. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya
harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Dan kadang anak itu, ikhwani fillah rahimakumullah, bisa melupakan orang tua dari mengingat Allah. Karena fitnah. Apa dalilnya? Surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian melupakan kalian dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, jadi anak itu kata Allah ada yang bisa melupakan orang dari berzikir kepada Allah. Ya. Nah, diingatkan sama Allah, jangan sampai anak-anak itu memalingkan kita dari berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Oh iya, Puan, mohon maaf, masih bisa maju untuk yang baru masuk. Tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum. Nah, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Ya'la bin Murrah Al-Amiri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Al-auladu majbanatun mabkhalatun." Anak itu bisa membuat orang tua jadi jaban. Tahu jaban? Pengecut. Mabkhalah jadi bakhil. Artinya apa? Terkadang ada orang tua karena saking sayangnya sama anak, tidak mau berjihad, takut mati. Terkadang ada orang tua karena sayangnya berlebihan sama anak, tidak mau berinfak. Mabkhalah jadi bakhil. Kan fitnah ini. Ya. Nah. Kemudian ikhwan yang Allah muliakan, apa faedah dari mendapatkan anak yang soleh atau solehat? Anda akan bacakan 3 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam faedah punya anak yang soleh. Jadi anak yang soleh nikmat tersendiri dari Allah Jalla wa ala. Di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Kalau anak Adam meninggal, manusia meninggal, amalnya terputus kecuali 3. Jadi kalau seseorang meninggal, sudah nggak bisa beramal lagi itu. Ya, orang mati bisa nggak beramal? Nggak bisa. Kecuali 3. Ini menunjukkan bahwa orang kalau punya salah satu dari 3 hal ini, orang ini beruntung. Kita minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ketiga-tiganya atau 2 atau salah satunya. Kata Rasul, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Kalau meninggal anak Adam, amalan terputus kecuali 3. Disebutkan oleh Rasul, yang pertama shadaqatin jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir.
Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakan, ini nikmat khusus tersendiri untuk orang tuanya. Masya Allah. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, kita berdoa pada Allah, ya, minta taufik agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat. Ya, anak soleh yang mendoakan. Kalau orang meninggal kemudian punya anak soleh mendoakan, Masya Allah bahagia. Di kuburnya walaupun dia tidak beramal, pahalanya ngalir. Didoakan sama anak itu. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Ibnu Majah. Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Jadi ada seseorang yang derajatnya di surga dinaikkan, diangkat oleh Allah. Naik terus. Subhanallah. Ada orang tua derajatnya naik. Dia bertanya, "Anna hadza?" Kenapa saya naik terus derajatnya? Kemudian dikatakan fayuqalu bistighfari waladika laka. Karena istighfar putramu, istighfar anakmu untukmu. Subhanallah. Ya. Dia enggak punya amal. Amalnya terbatas di dunia. Tapi naik terus derajatnya. Ternyata karena doa, karena istighfar dari anaknya. Nah, ini juga keutamaan yang lain. Hadis yang ketiga sama dengan hadis yang pertama, yakni tentang anak yang soleh, ya, yang Rasulullah SAW sebutkan ada 7 hal yang pahalanya ngalir. Disebutkan di sini juga anak yang soleh. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Ya. Kemudian ikhwan yang Allah muliakan, poin yang kita bahas juga pada kesempatan ini adalah tentang kewajiban mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Ada judul wujubu tarbiyatil aulad 'ala shalah. Wajibnya mendidik anak-anak untuk menjadi anak yang soleh. Jadi wajib bagi aba dan ummahat untuk mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri dari api neraka dan menjaga keluarganya dari api neraka. Di antaranya anak-anak. Jaga dari api neraka. Menjaga dari api neraka dengan cara mendidik mereka dengan didikan agama yang benar. Mendidik mereka dengan adab yang benar. Ajarkan mereka Quran. Ajarkan mereka kesolehan. Agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar terhindarkan dari api neraka. Ini namanya orang tua yang sayang. Kalau misalkan jam 4:30 waktu subuh azan. Orang tua yang sayang itu bangunin anaknya. Dek, bangun. Kita sholat. Walaupun ngantuk-ngantuk. Ayo bangun dek. Kalau misalkan masih ngantuk nggak apa-apa. Yang penting sholat nanti tidur lagi. Nggak masalah. Tapi kalau orang tua yang sayangnya salah, sayang, tapi sayangnya salah. Aduh, kasihan ya, lihat anaknya masih capek, ngantuk, takutnya sakit, nggak mau dibangunin. Ini sayang, tapi sayangnya apa? Keliru. Sayang sama anak adalah sayang supaya anak itu tidak masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau ada kebakaran wal'iyadzubillah, ya, jangan sampai terjadi di pagi hari jam 4 bakar. Ada anak tidur. Orang tua yang benar bangunkan atau diamkan? Ya, aduh ada kebakaran.
Sayang masih tidur. Apinya kobar-kobar di rumah. Kalau dibangunkan kasihan nih, takut sakit. Ya udah tinggal aja. Itu namanya sayang atau bukan sayang? Bukan sayang. Itu namanya membunuh anak. Jadi mencelakakan anak. Pasti orang tua yang lihat ancaman itu mendekati anaknya, dia bangunkan. Bahkan kalau nggak bangun, pasti ada gendong, bawa keluar. Pasti itu. Karena apa? Sayang sama anaknya. Nggak mau dilahap sama api. Padahal api dunia. Api neraka, ikhwani, itu berlipat-lipat, puluhan kali lipat daripada api dunia. Hanya pandangannya ke situ. Dengan sayang, nak bangun, sholat subuh. Abi sayang, Umi sayang. Begitu. Kalau misalkan ngantuk, tidur lagi nggak apa-apa. Nanti besok-besoknya, sholat subuh, ngaji, baca Quran. Orang tua yang sayang. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Laki-laki itu pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Ingat laki-laki. Kita laki-laki ini pemimpin. Jangan sampai ada maksiat masuk ke rumah kita. Nanti ditanya sama Allah. Rumah steril dari maksiat. Gimana ibu? Juga sama pemimpin. Kata Rasul, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita juga pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Jadi terutama ketika suaminya ada tuh, akan ditanya sama Allah. Didik anaknya gimana? Didik anaknya apakah dangdutan, apa baca Quran? Ya, disuruh ngaji, apa suruh nyanyi? Nah itu. Kemudian wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Khadim, pembantu juga, itu pemimpin. Pemimpin bagi harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Rasul. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Jadi tugas kita, ya, ada pengumuman untuk akhwat yang tidak membawa anak boleh naik ke lantai 2. Ya, untuk akhwat yang tidak membawa anak bisa naik ke lantai 2. Nah, pengumuman yang ketiga, jamaah silakan maju lagi. Yang kedua apa yang ketiga tadi? Udah nggak ada tepat nih maju. Nah, baik. Jadi kewajiban kita orang tua adalah mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya. Tapi supaya tidak stres, kita harus tahu tentang hidayah. Karena ada orang tua yang stres, didik anak, ya, stresnya anaknya nggak bener-bener nih, nakal maning nakal lagi, ya tidak. Baik, ikhwan yang Allah muliakan, supaya kita tidak sempit dada, ya, kita harus tahu hidayah itu ada 2. Ya, hidayah yang pertama, hidayah al-bayan wal irsyad. Hidayah penjelasan, bimbingan, pengajaran. Hidayah yang kedua, hidayah taufiq. Hidayah taufik dan qabul.
manusia dari para nabi, sahabat, ulama, para dai, orang tua yang didik anak memiliki hidayah yang mana? Ya? Hidayah bayan wal irsyad. Hidayah taufik di tangan siapa? Allah. Hidayah taufik di tangan Allah. Kita orang tua wajib didik. Dan kita minta sama Allah agar Allah kasih taufik. Dan taufiknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada pertentangan antara surat Asy-Syura ayat 52 dengan surat Al-Qasas ayat 56. Tidak ada pertentangan. Ya. Di surat Asy-Syura ayat 52, Allah berfirman, "Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini Asy-Syura ayat berapa? 52. Di surat Al-Qasas ayat 56, Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak sanggup memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada pertentangan tidak dua ayat ini? Tidak ada. Ayat yang awal saya baca, ini hidayah bayan. Artinya, Nabi menjelaskan. Ya. Kemudian orang tua ngasih tahu, didik anaknya dengan didikan yang benar. Nah, kalau masuk rumah salam. Nah, tauhid ini begini. Nah, yang benar ini begini. Salat, nah, bimbingan. Taufiknya siapa yang ngasih? Allah. Kalau misalkan orang tua didik dan ternyata anaknya masih belum sesuai dengan keinginan orang tua, sabar. Dan terus berdoa agar Allah kasih hidayah taufik. Nah, ini. Nabi SAW itu ikhwan yang Allah muliakan. Pamannya Abu Thalib mau meninggal, Nabi berada di sampingnya. Nabi ingin agar pamannya masuk Islam. Nabi berkata, "Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini sebuah kalimat yang dengannya aku bela engkau di hadapan Allah kelak. Pamannya nengok ke kawannya yang kafir. Dua kawannya bilang, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Setelah ngelihat dan ditanya berkata begitu, kawannya gak jadi masuk Islam. Gak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Rasul bilang, "Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah." Diulang lagi sama Rasul. Terus diulang. Dua kawannya halangi lagi. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Subhanallah. Sampai pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Nabi sedih. Turunlah ayat di antara surah At-Taubah dan ayat ini. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, dari pelajaran sini, ikhwan yang Allah muliakan, orang yang mendidik mendapatkan pelajaran tidak boleh sempit. Ya, orang tua, kewajiban orang tua didik. Siapkan didikan yang baik buat orang anak-anak. Kasih fasilitas yang baik buat anak-anak. Ajarkan mereka Quran dan Sunnah dan seterusnya. Ya, jadi kita harus paham tentang dua hal ini. Kemudian masuk ke al-khutuwat al-amaliyah li tarbiyatil abna. Langkah-langkah amaliyah untuk mendidik anak.
Gimana langkah-langkahnya? Dia harus punya target, ya kan? Gimana cara didik anak yang benar? Langkah-langkahnya gimana? Di sini disebutkan, nabda'u awalan bi islahin nafs. Kita mulai pertama kali dengan cara apa? Memperbaiki diri dulu. Ini permulaan mendidik anak itu dengan memperbaiki diri. Ada Al-Quran. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ikhwan yang Allah muliakan, di ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala khitabnya kepada orang tua dulu atau kepada keluarga dulu? Ya. Seruannya kepada orang tua atau kepada keluarga dulu? Ya. Kepada orang tua dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum. Jagalah diri kalian. Ya. Baru dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi permulaan itu siapa? Kita dulu yang harus diperbaiki. Jadi kita didik diri kita, perbaiki diri kita, ya, ajarkan adab, kemudian beramal dengan amal soleh sambil mendidik anak kita. Ya, atau setelah itu mendidik anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kan ada istilah buah enggak jatuh dari apa? Pohonnya. Enggak jatuh dari pohonnya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Itu yang tepat. Ya, kalau enggak jatuh dari pohonnya berarti enggak ada yang jatuh. Tidak. Nah, kalau misalkan ada orang tua, "Nak, sholat ke masjid." Kata anaknya enggak mau sholat. Abi juga duduk-duduk aja. Anak ingin kayak Abi, nyantai. Kan tidak? Benar enggak anaknya begitu? Benar. Karena lihat contoh bapaknya. Ya kan? Kalau ingin anak ke masjid, contohkan dulu bapaknya ke masjid. Insya Allah anaknya nyontoh. Nah itu. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, jadi mendidik pertama kali didik diri kita. Ini langkah awal yang kadang dilupakan oleh banyak manusia. Kemudian di surat At-Tur ayat 21. Di At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman. Lihat ikhwan, orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir atau orang yang beriman? Orang yang beriman. Kita sedang berbicara orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman. Ya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum bi iman. Ya, dan keturunan mereka yang mengikuti mereka dengan dasar keimanan. Ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikutkan dzurriyyah mereka. Jadi dipertemukan sama Allah antara keturunan sama orang tuanya. Di mana? Di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan keturunan mereka yang mengikuti mereka bi-iman dan keimanan. Ikhwan, di sini ada isyarat. Orang yang beriman itu harus menurunkan keimanan kepada keturunan mereka. Ya.
Jadi walladzina amanu, orang-orang yang beriman dan yang diikuti oleh keturunan mereka dengan dasar keimanan. Orang yang beriman ada tidak ingin anaknya kafir? Nggak ada. Didik anaknya dengan didik iman, didikan soleh, supaya nanti ketemu di surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Oleh karena itu ada kewajiban. Dan langkah pertama, iman dari pendidik harus dikuatkan. Ya. Faedah menjadi bapak atau ibu yang soleh atau solehat. Kita lihat faedahnya di surat Al-Kahfi. Ya. Di surat Al-Kahfi, ikhwan yang Allah muliakan, ayat yang ke-82. Kita lihat ayat 82. Kita inginnya ngaji itu gitu, Quran, sunnah, ya. Di ayat yang ke-82, Allah berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah." Wa ammal jidar, adapun dinding itu. Dinding apa yang dimaksud, ikhwan? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir di syarat yang terakhir, ya. Artinya ketentuan terakhir nih, yang ketiga. Kalau sudah 3 kali nanya, ya, itu sudah berpisah. Ternyata keduanya masuk ke sebuah kota dan penduduknya bakhil. Nggak ngasih apa? Nggak ngasih jamuan. Jadi penduduknya bakhil. Nabi Khidir lihat ada tembok yang miring, ingin runtuh, diperbaiki, direnovasi sama Nabi Khidir. Nabi Musa bilang, "La takhatta alaihi ajra." Seandainya kau ngambil upah dari itu. Terus Nabi Khidir berkata, "Hadza firaqu baini wa bainik." Terus dikasih tahu tuh. 1, 2, terus yang ketiga. Kata Nabi Khidir, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain." Adapun dinding yang mau roboh itu milik 2 yatim. Ya, anak yatim, ghulam yatim, anak yatim. Anak yatim itu dalam syariat Islam definisinya apa, ikhwan? Yatim. Ditinggal, meninggal oleh bapaknya ketika belum balik, gulam. Kalau sudah balik, bapaknya meninggal, yatim bukan? Tidak yatim. Ya. Jadi kalau orang tua atau manusia disebut yatim kalau bapaknya tidak ada. Ya. Kalau hewan disebut yatim kata Ibnu Katsir kalau induknya yang tidak ada. Ya, karena yang anak-anak itu induk bapaknya. Hewan, itik. Ada itik induknya ketabrak motor, mati. Itik itu anak-anak yatim. Tidak. Kucing kecil-kecil, kemudian induknya ditabrak motor, disebut kucing yatim. Kalau ditinggal suaminya, bukan yatim. Orang kucing suaminya juga nggak tanggung jawab kemana, nggak jelas. Kawinnya di mana nggak tahu. Nah, kalau binatang kata Ibnu Katsir itu disebut yatim kalau nggak ada induknya. Karena yang ngurus makannya dan macamnya itu siapa? Induknya. Nah, kita kembali ke ayat ini. Itu tembok, kata Nabi Khidir, punya 2 anak yatim. Li ghulamaini yatimaini fil Madinah, di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahumā. Di bawah tembok itu ada apa? Ada kanz, harta milik keduanya. Ya. Harta milik 2 anak yatim itu. Kemudian Allah berkata, wa kana abuhuma salihah. Bapak dari 2 anak yatim ini, bapak yang soleh. Saya tanya ikhwan,
Kenapa Allah menyebutkan bapak dari 2 anak yatim ini bapak yang soleh? Ya? Ada kaitannya tidak? Ada kaitannya. Ya, tidak semerta-merta Allah menyebutkan bapak dari 2 anak yatim ini soleh kalau tidak ada kaitannya. Pasti ada kaitannya. Ada rahasianya. Apa rahasianya? Disinilah keberkahan kesolehan orang tua. Ya. Jadi kalau anak antum, anak kita ingin dijaga oleh Allah, harta kita ingin dijaga oleh Allah, maka perbaiki kesolehan dulu. Islahun nafs. Jadi dimulai memperbaiki diri. Ada di antara kita, ikhwan yang Allah muliakan, ya, kerja ke sana kemari, ya, habiskan waktunya untuk cari harta, kemudian investasi. Ada yang investasi rumah, ada yang investasi tanah, ada yang naruh uang di bank, macam-macam. Usaha macam-macam. Ya. Dia bilang untuk apa? Untuk keturunanku, untuk anak-anakku. Dan cucu-cucu kalau bisa. Tapi sebagian mereka sayangnya lupa pendidikan agama si anak ini. Ya. Kaya, iya kaya. Tapi sayangnya anaknya tidak dididik agama. Gak ngerti Allah, gak ngerti Islam, gak ngerti Al-Quran, gak ngerti Sunnah. Apa yang terjadi? Bapaknya sudah tua. Ketika butuh anak-anaknya, bukannya berbakti sama bapaknya, boro-boro mendoakan, perhatian saja tidak. Bahkan bilang, Pak, kapan bapak cepat mati? Saya mau ngambil harta bapak. Bisa diracun. Ini anak yang kurang ajar. Tapi kurang ajarnya anak, akibat apa? Didikan. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Ada orang tua yang subhanallah, dia butuh dekat sama anaknya, ditaruh di panti jompo. Ini anak durhaka. Enggak, saya akan naruh di panti jompo. Teratur hidupnya. Makan pagi, siang, sore, malam bahkan. Apa saja saya cukupi. Bukan itu berbakti sama orang tua. Orang tua itu butuh dekat sama antum, dihubungi, dikontak, dan seterusnya. Bahkan kalau gendong orang tua untuk tawaf dan sa'i, belum bisa berbakti sama orang tua. Belum. Islam didik dengan didikan yang luar biasa. Islam ini bahkan kalau anak itu soleh dan soleh, rebutan. Orang tua sudah mau meninggal, sudah jompo, rebutan. Bahkan sampai ada kasus disidangkan untuk siapa yang berhak untuk bawa orang tuanya. Subhanallah. Sedangkan di negeri kita atau di sebagian kita, rebutan untuk meninggalkan orang tuanya. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, pendidikan tarbiyatu al-aulad ala shalah ini wajib. Ya, wajib. Kita wajib didik anak kita untuk soleh. Fa'arada rabbuka ayyablugha asuddahuma. Jadi Allah itu ingin keduanya nanti tumbuh jadi dewasa. Dijaga sama Allah sampai dewasa. Subhanallah. Padahal bapaknya meninggal. Bapaknya tidak ada. Yang jaga siapa? Allah. Karena apa? Kesolehan, keberkahan orang tua itu. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Sehingga keduanya langsung mengeluarkan hartanya. Itu merupakan rahmat dari Rabbmu. Subhanallah. Ini surat Al-Kahfi ayat 82. Hendaknya selalu kita ingat sebagai orang tua. Jadi ada kaum salaf, kalau misalkan lihat anaknya bandel, tambah doa, tambah sholat, tambah ibadah, dan seterusnya. Bukan marah-marah, bukan. Ya. Bukan kurang ajar nih, bandel bisa anaknya. Ya. Dipukul, di apa. Ya tambah jauh anak itu. Kalau lihat anak bandel, berdoa sama Allah. Dan anak bandel sholat, tambah soleh, tambah sedekah. Ini yang dicontohkan oleh kaum salaf. Ya. Nah, jadi khutwat amaliyah, langkah pertama kali untuk didik anak itu, kita menjadi pria, menjadi wanita yang soleh dan solehat. Nah, kemudian
di sini langkah yang kedua, ikhtiyarul milih ibu. Berarti milih calon ibu yang soleha. Ya tidak? Milih calon ibu yang soleha. Nah, ini penting. Ya. Di sini saya sampaikan karena lihatnya masih ada yang muda-muda belum nikah. Kalau nikah semua, Anda nggak sampaikan yang ini. Ya, kecuali kalau mau cari lagi. Ya. Iya. Tapi kelihatannya sebagiannya ada bakat. Nah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu di arba'." Wanita dinikahi karena 4 perkara. Limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha. Karena hartanya, keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Apa kata Rasul? Fadhfar bidzatid din taribat yada. Pilih karena agama. Ini saya beruntung. Jadi milih itu karena apa? Agama. Jadi atau tidak jadinya karena agama, ini saya beruntung. Ya. Jadi karena atau tidak jadinya karena apa? Agama. Antum melihat perempuan nazar, calon istri. Oh, cantik. Ya, cantik. Masuk. Ya. Kemudian lihat lagi, ini agamanya bagus enggak nih? Gitu. Ketika agama bagus, jalan. Nikah. Pas dilihat agamanya jelek, tunda dulu. Tinggalkan, cari yang agamanya bagus. Ini maksud fadhfar bidzati ad-din. Ini praktiknya seperti ini. Jangan seperti sebagian ikhwah, carinya agama dulu. Agamanya bagus, bagus. Baru dinazar, katanya jelek. Kemudian dia tinggalkan. Ini berarti milih karena apanya? Bukan karena agama. Karena cantik atau jeleknya. Itu praktiknya seperti itu kata ulama. Singkatnya kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi pilihan itu karena agama. Ikhwan yang Allah muliakan. Begitu juga dengan wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, jadi wanita juga cari yang soleh. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila kalian didatangi oleh orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau tidak lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Nah, jadi Allah menjadikan ketika antum jadi orang tua, datang tuh yang mau mengkhitbah putri antum. Antum melihatnya apa? Lihatnya fulusnya atau agamanya? Fulus. Masya Allah. Fulus. Kalau yang datangnya Mercy, wah ini bagus nih, terima nih jadi mantu nih. Kalau Mercy kill, nanti dulu nih. Putri-putri antum yang datang itu laki-laki yang soleh dan punya tanggung jawab. Ya. Kaya juga nggak apa-apa. Ya, bagus. Tapi kalau kaya doang, agamanya nggak ada, jangan dinikahkan, kasihan putri antum. Ya. Tapi kalau ada kaya, agamanya bagus, ya udah, jangan nunggu nanti. Ya. Atau yang punya penghasilan dia mau kerja, mau berusaha. Ya, karena kadang-kadang anak muda ada yang kaya nggak kelihatan. Nanti setelah nikah baru kaya, kasih keberkahan sama Allah. Yang penting untuk melihat, ini anak ini tanggung jawab nih. Ya, dilihat sholatnya, bagus sholatnya nih. Kemudian dia ada usaha kerja, ya. Cari yang ikhwan yang Masya Allah gitu ya, yang dia tanggung jawab. Katanya dia tanggung jawab sama putri saya. Jadi antum nikahkan. Boleh tidak orang tua menolak laki-laki yang belum kerja? Boleh juga.
Dan itu hak siapa? Hak si orang tua untuk putrinya. Pilihkan yang terbaik. Jangan sampai nanti nerima karena salah memahami hadis ini, datang laki-laki, ya, nggak mau kerja, ya, kemudian putri antum dinikahkan, ternyata apa? Ternyata hidupnya pengangguran, nggak mau kerja, kemudian kerjaannya tiap harinya tidur mulu. Habis tidur KDRT lagi sama istrinya. Ya. Ini laki-laki, anak muda ini pantasnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ya tidak? Wajar tidak? Orang tua mengharapkan laki-laki untuk putrinya itu yang bertanggung jawab. Wajar tidak? Wajar. Setiap antum pasti menginginkan demikian. Ya tidak? Nah, makanya untuk laki-laki gak harus kaya, tapi apa? Tapi perjuangannya luar biasa. Jadi yang lihat istrinya nanti lihat, suami saya nih Masya Allah, banting tulangnya Masya Allah, peras keringat, kerjanya banting tulang, nggak putus asa, ya, usaha, nggak malu, nggak apa-apa. Tapi kalau yang tidur, makan, tidur, kemudian hardolin, tuh hardolin. Orang Sunda dahar modal ulin. Wah ini cocoknya sakit jiwa ini. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, sebenarnya didikan dalam Islam, cuma waktunya Anda lihat tidak cukup tadi. Ada salah satu Ustaz jam 11 aja ya. Iya. Karena kita mau jalan lagi Ustaz. Iya, alhamdulillah. Anak cocok gitu. Cocok banget. Iya kan? Nah, oleh karena itu anak loncat ikhwan ke pembahasan yang inti. Ya, pembahasan yang inti dari buku ini, At-Tarbiyatu min sinnis sabi'ati ila rabi'ata asyar. Pendidikan dari umur 7 tahun sampai 14 tahun. Ada sebagian buku ikhwan, ya, di sini ada anak bawa 3 buku, ada beberapa kitab tentang umur, ya, ada umur murahaqah itu segimana, sebelumnya yafa'a, kemudian syabab, kemudian syekh dan seterusnya. Itu pendidikannya Masya Allah disebutkan sama ulama. Nah di sini secara umum ada pendidikan dari umur 7 sampai berapa? 14. Ya. Yang pertama, didik anak untuk sholat. Ini pertama. Khutwat amaliyahnya. Jadi yang gede-gedenya saja dulu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abna'akum bis-sholati wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul kalau tidak mau sholat ketika umur 10 tahun. Tapi pukulnya jangan pukulan keras. Ya. Ini menunjukkan ikhwan yang Allah muliakan, jadi umur 7 tahun dididik dengan didikan yang baik. Pertama kali dan utama didik sholat. Makanya Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar atasnya. La nas'aluka rizqa. Kami enggak ngasih, kami enggak minta rizki darimu. Nahnu narzukuk. Justru kami yang kasih rizki engkau. Wal akibatu littaqwa. Dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Di surat Thaha. Ayat berapa ya, kawan? Ayat ke-132. Ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan sabar di atasnya. Jadi memerintahkan anak salat dan kita harus sabar untuk merintahkan anak salat. Karena terkadang ikhwan yang Allah muliakan, anak sabar untuk tidak salat. Anak saja bandelnya sabar, masa antum enggak sabar menghadapi kebandelan anak? Ya.
Jadi sabar. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Kami nggak minta rezeki darimu. Nahnu narzuquk. Kami yang kasih rizki. Ini menunjukkan, ikhwan Allah muliakan, kata ulama, antara ibadah dengan rizki bergandengan, berkaitan. Antara ibadah dan rizki saling berkaitan di antara ayat ini. Jadi jangan pusing-pusing tentang rizki anak. Pusingkan tentang sholat anak. Karena apa? Kalau kita didik anak dengan didikan yang baik, dijamin oleh Allah. Pasti itu. Allah jamin rezeki. Ini di antara ayat. Ada lagi, siapa yang tahu? Ayat yang menunjukkan antara rezeki dan ibadah itu saling berdekatan, berkaitan. Siapa yang tahu? Coba sebutkan ayatnya. 1, 2, 3. Nah. Silakan. Yang ngacung? Oh, ada yang ngacung. Khatib Jumat suka baca ayat ini. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kasih rezeki sama Allah. Ada ayat yang lain. Antara rezeki dan ibadah berkaitan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat selanjutnya, "Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kami tidak menginginkan dari mereka rizki. Ya, kami tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberi makan aku. Sesungguhnya Allah, dialah pemberi rizki, memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Antara rizki dan ibadah berkaitan. Makanya perintahkan anak untuk ibadah yang benar. Perintahkan anak menjadi anak yang soleh. Rizki datang. Biiznillah. Tapi kalau ngejar dunia, belum tentu anak soleh. Dan berantakan, nggak berkah. Lebih baik berkah daripada banyak harta tidak berkah. Jadi yang pertama kali, ikhwan, perintahkan anak untuk apa? Salat. Karena salat itu sifatnya, kata Allah, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Insyaallah anak kita dijauhkan dari itu. Kalau kita ingin anak kita dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, ajarkan salat yang benar. Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini yang gede-gedenya saja. Ta'limuhul Qur'anal Karim. Ajarkan anak-anak kita Al-Qur'an yang mulia. Kita semua, ikhwan yang Allah, kita mengharapkan, kita memimpikan, kita menginginkan anak-anak kita adalah anak-anak yang diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan akhirat. Kita menginginkan anak-anak kita anak-anak yang mulia di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, jalannya adalah ajarkan Quran kepada mereka. Antum melihat Imam Syafi'i rahimahullah, hafal umur berapa tahun? 7 tahun. Ya. An-Nawawi hafal Quran umur berapa tahun? Nawawi 10 tahun. Ya. Ibnu Taimiyah hafal Quran umur berapa tahun? Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah hafal Quran umur berapa tahun? Sebelum balik juga. Dan mereka menjadi ulama. Kata ulama itu hafal Quran. Rata-rata ulama itu dekat dengan Quran. Oleh karena itu, kalau kita punya anak masih kecil, dekatkan dengan Quran. Insyaallah jadi anak yang mulia. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Rasul SAW bersabda,
yarfa'ullahu bihadzal kitabi qauman wa yada'u bihi akharin. Allah mengangkat sebagian kaum dengan Al-Qur'an ini dan Allah merendahkan sebagian kaum juga dengan Quran. Diangkatnya apa? Dengan Quran ketika mereka hafal, paham Quran. Diangkat derajatnya sama Allah. Saya tanya ya ikhwan, di antara ini yang berhak jadi imam di antara kita siapa? Yang berhak jadi imam. Nah, aqra'uhum bi kitabillah. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Diangkat derajatnya sama Allah. Ya. Dan orang beriman juga lihatnya kepada orang yang hafal Quran, Masya Allah. Ketika mau meninggal, ketika perang Uhud, ikhwan yang Allah muliakan, banyak kaum muslimin yang meninggal. Dan waktu itu terluka. Berat untuk mengasih liang lahat satu berat. Wal hafru alaina syadid, kata sahabat. Jadi mengeruk macul atau bikin kuburan itu sangat berat. Oleh karena itu, kata Rasulullah SAW, gali dan perluas. Perdalam dan perluas. Diperdalam dan diluas. Kuburkan 2 atau 3 sahabat. Dan Rasul bilang yang masuk Quran adalah yang paling banyak Qurannya. Didahulukan, dimuliakan. Ini di kuburan, dimuliakan. Di akhirat juga demikian. Rasul kita SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahibul Quran, iqra, bacalah, kelak di hari kiamat. Wartaqi, dan naiklah derajatmu. Warattil, dan bacalah Quran dengan tertil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kau di dunia membaca Quran dengan tertil, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukan engkau di akhir ayat yang kau baca kelak. Jadi, ikhwah yang Allah muliakan, hadis ini, kata ulama, ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang hafal. Di sana ada mushaf enggak, ikhwan? Iqra, bacalah Quran. Ada mushaf tidak di sana? Di akhirat. Itu sesuai dengan kebiasaan orang baca Quran. Ya. Oleh karena itu, kalau kita belum hafal Qisar Mufassal, hafal Qisar Mufassal. Tahu Qisar Mufassal? Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kemudian sedikit ngapalin Tawassul Mufassal dari An-Naba sampai An-Nas. Hafalin. Minimal kita punya hafalan juz amma. Banyak ayatnya tuh. Diulang-ulang, penting, mungkin. Ya. Ini program Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau belum hafal juz amma, bikin majelis setoran untuk hafal juz amma. Mudah-mudahan yang belum hafal juz amma tahun 2023 selesai juz amma. Amin. Ya. Nah. Ya, insyaallah. Di sini banyak gurunya, banyak ustadznya. Setoran saja, ya kan? Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah, tarbiyatuhu ala ta'atillahi wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mendidik anak kita agar taat kepada Allah dan agar taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga. Ya, salat, baca Quran, kemudian didik supaya taat sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diingatkan dengan ayat-ayat yang mengajarkan untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Di surat An-Nisa 69 Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul", barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka derajatnya itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasunna ulaika rafiqa, mereka sebaik-baik kawan. Nah.
Jadi didik agar beriman, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Ini yang nomor satunya. Ya. Nomor satunya didik untuk menyembah Allah semata. Tidak menyembah selain Allah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata Allah. Yang keempat, tarbiyatuhu ala mahabbatil ulama'i wa wulatil amri. Mendidik mereka ya untuk mencintai para ulama dan pemimpin. Mendidik mereka untuk mencintai para ulama, orang-orang yang berilmu dan pemimpin. Allah berfirman di surat An-Nisa 59, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Surat An-Nisa ayat berapa? 59. Kita kasih tahu anak kita. Kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taati ulil amri. Ulil amri itu ulama dan pemimpin. Ya. Siapa pemimpin kita? Fulan. Kita taat sama pemerintah. Kalau ada lampu merah, kita pas naik motor lampu merah, lampunya merah, terus apa berhenti? Berhenti. Bilang ke anak, berhenti nak. Ini. Ya, ini aturan pemerintah kita. Berhenti. Taat. Ya. Enggak usah lihat ada polisi enggak nih? Ada polisi enggak nih? Kalau enggak ada polisi lanjut. Ya. Kalau ada polisi diem. Wah, jangan. Didik anak supaya ingat Allah, taatnya ke pemerintah itu. Aturan pemerintah, aturan negara. Karena siapa? Allah. Naik motor, pakai helm atau pakai peci? Atau pakai udeng-udeng? Pakai helm aturannya, pakai motor. Sebagian kita ada tuh di YouTube ya. Ngamuk-ngamuk itu bagus pakai udeng-udeng. Lebih hebat daripada helm. Ya. Disangkanya udeng-udengnya sakti kali. Ya. Udeng-udeng atau peci bukan helm. Ya. Walaupun antum hafal Quran ngotok kayak rambutan Aceh. Ya. Di luar kepala. Tapi kalau antum keluar pakai motor, helm. Jangan pakai apa? Peci. Anak kan hafal Quran pakai peci. Yang lain pakai helm. Enggak ada itu. Inilah ini urusannya. Ajarkan anak seperti itu. Ya. Dan seterusnya. Kenal pemerintahnya. Sayangnya zaman sekarang ini ikhwan sebagian, ya, kita harus didik anak jangan sampai terbawa sama harokiyin, hizbiyin. Mereka harokiyin yang ngumbar aib pemerintahnya di depan umum. Ini benar atau salah? Salah. Ceramah, jelek-jelekin pemerintah. Ini itu. Padahal dianya nggak ngerti politik. Dia nggak ngerti politik. Ya, ceramah nyinggung ini, nyinggung itu, tapi dia nggak ngerti sebenarnya. Wallah, banyak orang yang ceramah tentang pemerintah, dia nggak paham tentang politik. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu nggak mau memberi. Dari kajian ada kebencian sama pemimpinnya. Nah ini namanya ghibah bukan ya, kawan? Syekh bin Baz berkata di sini, "Laisa min manhajis salafi at-tashhiru bi'uyubil ula." Bukan termasuk manhaj salaf. Ya. Bukan termasuk manhaj salaf menjelek-jelekan pemimpin. Memasyhurkan aib para pemimpin. Wa dzikru dzalika 'alal manabir. Kemudian
menyebutkan aib-aib pemimpinnya di mimbar-mimbar. Itu bukan manhaj salaf. Lianna dzalika yufdi ila al-inkilabat wa 'adami as-sam'i wa ta'ati fil ma'ruf. Karena hal itu bisa terjadilah yang namanya apa? Pemberontakan. Kemudian orang jadi tidak taat. Dalam yang baik enggak taat orang. Ya. Wa yufdi ila al-khuruj alladhi yadur wa la yanfa'. Jadi khuruj nantinya. Keluar dari ketaatan yang tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Ya. Tariqatal muttaba'ata 'inda salafi an-nasihatu fima bainahum wa bain sultan. Tapi jalan yang harus diikuti menasihati pemimpin, kalau menasihati pemimpin itu. Kalau lihat kesalahan, oh ya, nasihati. Ya. Atau nulis atau itisol dengan ulama yang bisa menasihati. Ini cara yang bagus. Bukan berdiri di mimbar, jelek-jelekan kesalahan pemerintah. Ya. Ini batil. Jadi kita didik anak kita dengan supaya taat sama Allah, sama Rasul dan ulil amri. Yang kelima. Baik, syukran. Jazakallah khairan. Yang kelima, ikhtiyarul madrasah. Milih sekolah. Pilihkan sekolah yang bagus, yang baik. Bukan bagus tapi yang baik. Jadi orang tua harus semangat milihkan sekolah yang terbaik untuk anaknya. Kata Syekh, fayakhtarul ajwada lal aqrab. Pilih yang terbagus, terbaik, bukan yang terdekat. Ya. Kalau misalkan ada sekolah jaraknya 5 kilo, tapi bagus. Anaknya jadi soleh dan solehah dari situ. Ya, ngajarkan bagus. Ada sekolah 5 meter dari rumahnya. 5 meter saja, tapi nggak bagus. Antum masukkan anak ke sekolah yang bagus, pendidikannya, atau ke yang dekat? Ya, ke yang bagus. Walaupun di samping antum sekolah yang apa? Yang dekat, tapi nggak bagus. Ya. Gurunya kalau ngajar main HP, ya nggak diperhatikan sama anaknya. Enak aja gurunya. WA-WA-an, ya. Kemudian baca, anaknya santai. Setoran Quran, dia lihat HP. Ini bagus enggak nih guru bersini? Enggak bagus. Cari sekolah yang guru-gurunya tanggung jawab sama anak-anak. Ini karena hak anak-anaknya. Kemudian orang tua ketika menyekolahkan anaknya di suatu sekolah, hendaknya ada itisal, hubungan dengan sekolah tersebut. Yang ditanya jangan nilai dulu. Yang ditanya gimana anak saya, anak kami, gimana akhlaknya. Ya, jangan nilai anak saya berapa. Jangan. Nanya gimana akhlaknya. Baik tidak? Ada perubahan tidak semakin baik? Ya, ini orang tua yang perhatian sama akhlak anaknya, kesolehan anaknya. Ya. Kemudian yang terakhir, ikhtiyarus shiqq. Milih kawan yang baik. Pilihkan teman yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Jalis salih wal jalis su'i ka hamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu bagaikan penjual minyak wangi dan peniup api. Tukang besi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami bahas. Ada sedikit pertanyaan? Ya.
Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Begitu juga antum semua. Ana seorang ibu lagi patah hati. Nah, lagi patah hati untuk memiliki anak lagi. Ana merasa bodoh dalam mendidik anak. Apalagi anak tertekan ketika suami marah-marah dan menyalahkan anak ketika anak 3 nakal atau berulah. Ustadz mohon nasihati anak, apakah sikap anak ini salah ketika tidak ingin punya anak lagi? Anak berdoa Allah berikan anak kepada teman-teman lagi yang belum punya anak. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa jazakillahu khairan wa fiik barakallah. Iya. Tentunya seorang beriman tidak mengenal putus asa. Ya. Orang yang beriman punya iman di hatinya itu tidak mengenal yang namanya apa? Putus asa. Orang yang punya putus asa itu orang yang kufur. Ketika ibu punya ada kemampuan dan masih bisa dilihat dari kedokteran, masih bisa punya anak dan aman, ya, tak apa-apa punya anak lagi. Nabi SAW itu berbangga-bangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Makanya Nabi bilang apa? Tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah perempuan yang pencinta dan banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku bangga dengan kalian, dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Jadilah ibu yang bangga dan dengannya Nabi bangga. Ya. Jadi kalau masih mampu, bismillah. Dan mudah-mudahan ketika punya anak, ini jadi anak yang apa? Soleh. Doa sama Allah. Dan tentunya perbaiki. Tapi jangan putus asa. Tadi kan Anda sudah kasih tahu di awal-awal bahwa hidayah itu ada berapa? 2. Hidayah bayan, wal irsyad, kemudian hidayah taufik. Tidak ada kewajiban bagi ibu, melainkan bayan. Membimbing anak menjadi anak yang baik, yang soleh dan soleha. Didik, kasih tahu. Anak punya hati. Dan manusia, anak-anak kita hatinya tidak seperti batu. Insya Allah berubah, yakin. Insya Allah. Awal nakal berubah. Berapa banyak ikhwani fillah, rahimanirkumullah, anak-anak yang dilihat sekarang bandel dan nakal. Orang tuanya berjuang terus, anak itu dibalikan sama Allah menjadi anak yang soleh dan soleh. Subhanallah. Banyak sekali itu. Jadi jangan putus asa. Sebandel-bandelnya anak, kalau di awal dikasih pendidikan Islam, dia akan ingat. Dan bisa ngerem. Dan itu yang diharapkan. Ya, dia akan kembali. Dia akan ingat. Dia akan ingat nasihat orang tuanya. Nasihat bapaknya, nasihat ibunya. Ingat wajah bapaknya, wajah ibunya. Berubah banyak sekali. Nah, itu. Jadi jangan putus asa. Terus kasih bimbingan bayan wal irsyad. Jangan putus asa. Ya. Punya 3 anak tapi bandel. Kalau bandel anak-anak enggak apa-apa wajar. Ya. Ajarkan tauhid. Enggak apa-apa bandel. Ya. Kadang kita juga dulunya bandel. Kita bandel enggak waktu anak-anak? Bandel enggak? Saya tanya, bandel enggak antum? Bandel. Ya. Sampai ada yang dipentung sama bapaknya. Siapa yang dipentung sama bapaknya? Ada enggak? Iya. Ada anak kira. Anak ingat dulu sapu, tahu sapu. Itu anak sama ibu. Tapi sampai sekarang anak ingat. Wah, ibu Masya Allah ya. Karena ingin kebaikan. Gitu. Bandel. Wajar. Ya. Wajar. Jadi, dan bapaknya jangan marah-marah ke emaknya. Kasihan emaknya. Bapaknya itu dukung. Malah kalau bisa pulang dari kerja bapaknya ke pasar dulu. Kasih hadiah buat ibunya yang sudah berusaha didik anaknya. Jangan pulang marah-marah. Kalau bisa beli emas 1 kilo kasih buat ibunya. Ya tidak? Wah senang tuh emaknya. Udah stres akhirnya ngurus anak, datang bapaknya marah-marah. Nah ini jangan. Harus apa? Harus bersatu. Ya, ibu bapak harus bersatu. Di depan anak-anak jangan bertengkar. Bersatu. Satu kalimat, satu kata di depan anak-anak. Nanti kalau anaknya
dimarahin sama ibunya, bapaknya jangan bela anaknya, biarin aja dah. Ya. Jangan, oh nak, sama saya aja nak. Bapak sebagai tamengmu, ibu ini kurang asem. Jangan. Ayah sama ibu bersatu. Gitu ya. Seperti itu. Tapi didik yang benar, yang baik. Insya Allah jadi anak yang soleh dan soleh. Jangan putus asa, bikin lagi. Nah. Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada poin kelima, kita diminta memilihkan sekolah yang terbaik. Adakah rekomendasi sekolah yang terbaik untuk level SMA? Ikhwan, jazakallah khairan Ustaz. Ya. Anda tidak mengatakan SMA mana, ya kan? Nanti kalau saya ini yang lain bagus. Ya. Dan Anda juga nggak tahu SMA yang ada di Lampung. Ya. Lihat mana yang bagus, masukkan sekolah di situ. Ada ciri-cirinya, ya. Ciri-cirinya guru-gurunya perhatian sama anak-anaknya, ya. Kemudian baik, ya. Pergaulannya bagus dan seterusnya. Pilih. Kemudian lulusan situ bagus, bagus insyaallah situ, ya. Jadi insyaallah bisa ngelihat. Tanya-tanya boleh, tanya-tanya. Ustadz, bagaimana caranya bila istri yang terkena baby blues? Karena anak sangat aktif hingga terkadang stres berat. Anak kasihan. Kalau memang demikian, semakin sayang sama istri antum. Ya, disayangi. Disayangi supaya istrinya jadi baik. Insyaallah. Jawabannya singkat saja. Bagaimana? Kasih sayang, dikasih dan disayangi. Jangan dikasih terus nggak disayang. Jangan disayang terus nggak dikasih. Ini kebalikannya ya. Assalamualaikum Ustadz, ingin izin tanya, bagaimana kiat-kiat agar istri bisa semangat didik anak di rumah? Terkadang anak susah bangun pagi karena ibunya pun suka kesiangan. Kesiangan bangun, ada muskilah. Ada. Ditatar dulu ibunya ini. Ya? Nah. Sedangkan suami sering tidak di rumah karena unsur pekerjaan, jazakallahu khairan. Ya. Yang paling penting berarti didik istri. Didik istri supaya ngerti agama. Ya. Disuruh ngaji. Ini yang penting. Disuruh ngaji, kalau ada pengajian ngaji. Ya, ingatkan ibadahnya. Doa. Ya, sebagai suami berdoa sama Allah agar istrinya itu kasih hidayah. Hidayah untuk bangun pagi. Ya, jangan malas, ya. Tapi yang paling penting adalah didik dengan didikan agama. Insya Allah kalau istrinya terdidik dengan didikan agama, insya Allah mengenal Al-Quran, mengenal Sunnah, dia akan menjadi baik. Dan itu akan ditularkan ke anaknya. Kenapa istri tidak kurang baik? Karena jauh dari agama biasanya. Jauh dari didikan agama. Oleh karena itu, dekatkan istri ke didikan agama. Beda antara wanita yang dekat dengan agama, wanita yang jauh dari agama. Wanita yang dekat dengan didikan agama, wanita yang jauh dari didikan agama itu beda. Ya. Jadi yang paling penting dekatkan istri ke didikan agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.